강다미가 대표님 친딸이었다는 거. 너무 오래 살았어, 노인네가. Hai guys, hari ini mari kita bahas The Escape of the Seven episode 8. Pada saat Monet dipecat Rahi, di sini dia mendapatkan informasi dari Jiman kalau Rahi adalah ibu kandung Dami. Sehingga di sini Monet menggunakan kesempatan ini untuk mengancam Rahi dan mendapatkan kembali apa yang dia inginkan. Di sisi lain, awalnya Rahi tidak mau menemui Monet, namun Monet terus-menerus mengancam Rahi sehingga Rahi pergi menemui Monet. Nah, saat bertemu dengan Monet, di sini Monet meminta karirnya kembali seperti dulu. Di sini Rahi masih menolak permintaan Monet, tapi setelah Monet mengatakan bahwa dia tahu kalau Rahi ibu kandung Dami, 강다미가 대표님 친딸이었다는 거. Rahi pun menjadi terdiam dan tidak bisa berkata apapun lagi. Di samping itu, Monet mendapatkan informasi ini semua juga karena dibantu Kay dan Jiman. Tapi di sini Rahi masih bisa tenang dan tidak terpengaruh dengan ancaman Monet. Di samping itu, Rahi penasaran dengan siapa Monet bertemu tadi malam, dan di sini Monet menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Jiman. Tak hanya itu, Monet juga memberitahu Rahi bahwa Jiman lah yang memberitahunya kalau Rahi adalah ibu kandung Dami. Di samping itu, Monet juga memberitahu Rahi bahwa Jiman sangat dekat dengan Kay. Lalu Monet memberitahu Rahi bahwa dia akan tetap menyimpan rahasia Rahi selama Rahi tidak meninggalkannya. Namun di sini Rahi masih tidak terpengaruh dengan ucapan Monet. Bahkan ketika Monet memberitahu Rahi kalau dia bisa mendapatkan posisi CEO studio Tiki-Taka untuknya, di sini Rahi masih tidak percaya. Namun ketika Matthew muncul dan mengatakan bahwa dia menyetujui Rahi untuk menjadi CEO studio Tiki-Takanya, di sini Rahi percaya dan menerima Monet kembali. Di sisi lain, Duyok memberitahu Jinmu kalau Monet bertemu dengan Jiman. Nah, di sini Duyok juga memancing emosi Jinmu dengan mengatakan bahwa ini skandal luar biasa jika bayi yang dilahirkan Monet adalah anak Jiman. Di sisi lain, Rahi meminta mereka untuk membuat skandal mengenai Jia yang melakukan kekerasan dan mencuri lagu Monet. Nah, sehingga karena perbuatan mereka ini, karir yang baru saja Jia bangun sudah hancur. Sementara itu, di sini Kitak menemui Nopeng, tapi Nopeng menghindarinya dan bersembunyi darinya. Namun walaupun begitu, Kitak masih memberikan uang sebesar 1 juta won untuk Nopeng. Nah, setelah masalah Monet beres, Rahi pergi menemui Matthew di hotel. Rahi di sini masih penasaran kenapa Matthew berubah pikiran, ataukah itu karena Monet? Lalu di sini Matthew mengatakan kalau itu semua bukan karena Monet, melainkan karena Rahi sendiri. Nah, setelah mendengarkan ucapan dari Matthew, Rahi pun di sini langsung mendekatinya. Namun tak lama kemudian, Monet menelpon Rahi dan memberitahu Rahi bahwa Jiman ingin bertemu dengannya. Sehingga Rahi pun menghentikan pemerisaannya dengan Matthew dan pergi menemui Jiman. Nah, disinilah Jiman memberitahu Rahi bahwa Bang Jil-sung masih hidup. 아직 살아있어요. Sementara itu, surat-surat misterius mulai berdatangan kepada ketujuh penjahat. Nah, surat-surat misterius ini berisi mengenai rahasia mereka semua. Namun, adanya surat ini menyebabkan kekacauan dalam kelompok 7 penjahat. Nah, di sini Rahi juga memberitahu mereka semua kalau Jil-sung ternyata masih hidup, namun entah di mana sekarang dia berada. Di sisi lain, Jinmu sudah mulai curiga bahwa yang ada di penjara bukanlah Wisu, melainkan Bang Jil-sung. Di sisi lain, di sini lagi-lagi Duyok yang memberikan ide kepada mereka untuk menangkap Bang Jil-sung dan anak buahnya. Sementara itu, Matthew atau Wisu memberitahu Bang Jil-sung kalau dia akan segera membebaskannya. Sementara itu, ketujuh penjahat pun mulai merencanakan, yakni yang pertama, Julwo memberikan obat kepada Jil-sung yang membuatnya kesakitan lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika sampai di rumah sakit, Jinmu bergerak untuk menyekap sekretaris Jil-sung dan membawanya pergi. Nah, di sini Jinmu menghajar mereka untuk mencari tahu di mana keberadaan Wisu. Tapi mereka semua memilih diam dan tidak mengatakannya. Sehingga Julwo dan Jinmu menghabisi mereka lagi. Tapi tak lama kemudian anak buah Kitak datang menyelamatkan sekretaris Jil-sung dan anak buah Jil-sung. Nah, di sini anak buah Kitak membalikan keadaan dengan menggantung Jinmu dan Julwo. Di sisi lain, ternyata Wisu dan Kitak sudah tahu rencana mereka dan mereka berdua sengaja
sengaja mempermainkan 7 orang ini. Bahkan Huisu sudah mempersiapkan dengan memberikan obat kepada Jilsung agar mereka terjebak. Nah, sekarang waktunya mereka pergi menyelamatkan Jilsung. 가시죠. Oke, misi penyelamatan dimulai saat Juran menemui Jilsung. Nah, di sini ada seseorang bermasker datang menyelamatkan Jilsung. Namun di sini dia pertama-tama menyekap Juran dan memberikan pesan bahwa Jilsung sudah meninggal. Lalu setelah itu dia bergegas pergi membawa Jilsung. Namun di sini polisi mengejar mereka, tapi untungnya mereka berhasil kabur. Nah, pria bermasker yang membawa Jilsung adalah Duyok, dan ternyata benar bahwa Duyok selama ini bekerja sama dengan Matthew. Duyok bisa bekerja sama dengan Matthew karena dulu dia sempat menyerah dengan hidupnya setelah kehilangan ibunya. Tapi untung saja saat dia akan bunuh diri, di sini Huisu menyelamatkannya. Namun di pertemuan awal Duyok masih marah karena masih mengira istri Huisu yang menyebabkan ibunya meninggal. Tapi kemudian Huisu memberikan bukti bahwa ibunya dibunuh oleh Yongju dan Jinmu. Sehingga karena itulah Duyok ingin balas dendam kepada mereka dan membantu Matthew. Nah, di tengah-tengah perjalanan Jilsung mengingat ucapan Kei yang mengatakan bahwa dia akan menemukan Dami, entah itu mati atau hidup. Sehingga di sini Jilsung meminta Duyok untuk berputar arah dan pergi ke suatu tempat. Sementara itu di sini ternyata Rahi memberikan alat GPS kepada Jilsung sehingga dia bisa menemukan lokasi Jilsung. Tapi di sisi lain Mone mulai mencurigai Duyok. Sehingga saat baru saja tiba di lokasi, Duyok sudah mendapatkan panggilan dari Jinmo dan dia harus meninggalkan Jilsung. Nah, pada saat Jilsung melihat ke dalam sumur, dia menemukan tengkorak yang memakai tag nama Dami. Tapi di situ juga terdapat bom. Di sisi lain, Jinmo sudah curiga dengan Duyok sehingga dia tidak mengizinkan Duyok untuk memakai mobilnya sendiri. Tapi untungnya Duyok masih bisa memberikan kabar kepada Matthew dan kita. Setelah mendapatkan pesan dari Duyok, mereka berdua langsung pergi menyelamatkan Jilsung. Namun di sini ada bom yang terus berjalan dan Jilsung tidak meninggalkan tempat tersebut. 오면 안 돼요. 여기 폭탄이 설치돼 있어요. Bahkan saat Matthew datang pun Jilsung mencegah Matthew untuk bergerak menyelamatkannya. Sehingga Jilsung mengorbankan dirinya agar Huisu tidak tertangkap dan tetap bisa membalaskan dendam. Nah, ternyata yang membunuh Bang Jilsung adalah Kei. Dan sekarang Kei akan melawan Huisu dan mempermainkannya.